Alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua kesempatan untuk melakukan ketaatan, terutama ketaatan-ketaatan yang ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang kita harapkan apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk mengisi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal sesuai kesanggupan kita masing-masing. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita semua pemahaman yang benar, kemudahan memahami pelajaran di malam hari ini, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Allahumma amin. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Kita masuk pada poin nomor 4 yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Ar-Rabi'ah As-sabru 'alal adha fihi. Silakan Mas Rifki. Itu perkataan siapa, Mas? Oke. Itu as-sabru 'alal adha fihi. Bersabar atas gangguan. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bersabar atas gangguan di dalam menyampaikan kebenaran. Seolah-olah beliau mengatakan pada kita bahwasannya di antara konsekuensi yang tidak bisa dihindari oleh kita yang menyampaikan kebenaran, siapapun yang menyampaikan kebenaran, adalah mendapatkan gangguan dan gangguan. Yang mana ini salah satu yang harus diketahui agar ketika kita mendakwahkan kebenaran al-haq itu tetap semangat, tidak putus asa dan yang semisalnya. Silakan kita baca penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sabar adalah menahan diri untuk tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepadanya dan tidak membenci takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepadanya, atau menahan diri untuk tidak membenci, mengeluh dan bosan. Dengan demikian ia akan senantiasa giat dalam mendakwahkan agama Allah sekalipun disakiti. Karena penganiayaan terhadap dai yang mendakwahkan kebaikan merupakan hal yang bagi manusia, kecuali mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Beliau rahimahullahu taala memberikan kepada kita semua penjelasan. Beliau katakan as-sabru yakni habsu nafsi ala ta'atillahi ta'ala. Sabar adalah menahan jiwa, menahan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh sabar dalam mentaati Allah sampai kapan?
sampai kita meninggal. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surah Al-Hijr ayat yang terakhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabb kalian sampai datangnya kematian kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian kita datang. Beribadah tidak kenal waktu. Beribadah tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tetapi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menjumpai ajal kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk mengisi hari-hari kita dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dengan istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara yang ringan. Ini bukan perkara yang ringan. Ini perkara yang sulit jika seseorang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui jamaah, doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang ringan, tetapi jika kita fahami dengan mendalam, maka kita akan mendapatkan faidah yang sangat besar. Doa yang hampir setiap kita hafal, Allahumma a'inni ala dzikrika, terus wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini kita mohon pada Allah dengan kesungguhan, karena memang tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita semua sulit untuk mengerjakan ketaatan, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hatta untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala kita butuh pertolongan dari Dia Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah konsep yang lumrah yang harus ada dalam jiwa kita. Kita tidak bisa melakukan sedikit pun ketaatan tanpa diizinkan oleh pemilik ketaatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau rahimahullah, di dalam mentaati Allah pun butuh kesabaran, menahan jiwa untuk terus bertahan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi kadar ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, beliau mengatakan wahabsuha an ma'siyatillah. Sabar juga artinya adalah manusia diperintahkan untuk bersabar agar tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, manusia diperintahkan untuk tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kemaksiatan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka? Apa jemaah? Siapa yang tahu? Nabi pernah mengatakan kemaksiatan yang paling banyak menjadi sebab manusia masuk ke neraka: lisan dan kemaluan. Nabi SAW ada dua perkara yang menjadi sebab utama manusia bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau berpotensi untuk masuk ke dalam api neraka. Sederhana jamaah, ada seorang yang memiliki ibadah yang sangat menakjubkan di zaman Nabi kita SAW. Dia punya ibadah yang sangat menakjubkan, salatnya, puasanya, dan seterusnya, baca Qur'annya, dan ibadah-ibadah yang lainnya.
tetapi dia memiliki lisan yang senantiasa mengganggu orang lain. Dia memiliki lisan yang manusia tidak selamat dengan lisannya. Mungkin hari ini jamaah, lisan itu terwakilkan dengan tulisan, baik dengan status, baik dengan yang semisalnya. Maka hal ini membuat sahabat bingung dan bertanya pada Nabi SAW. Ada seorang yang memiliki amal istimewa, hablum minallahnya bagus, tetapi lisan dia orang takut. Ditanya pada Nabi SAW, dengan mudahnya Nabi mengatakan apa? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Sampai di sini tidak. Nabi mengatakan wahiya finnar, dan dia di neraka. Allahu Akbar. Saya bisa menjelaskan kenapa dengan mudahnya Nabi mengatakan tidak ada kebaikan pada wanita tersebut dan dia tempatnya di neraka. Kata para ulama, apa alasan Nabi berkata demikian? Yakni karena setiap ucapan yang membuat manusia tersakiti hatinya, terluka hatinya, maka dengan itu dia menghalalkan pahalanya untuk orang lain. Dengan itu dia menghadiahkan pahalanya untuk orang lain. Karena punya rutinitas mengecewakan dan menyakiti hati manusia, berbarengan dengan rutinitas beribadahnya, ternyata dia menjadi salah seorang yang bangkrut dengan lisannya. Oleh karena itu ini perlu mendapatkan tanbih dari kita semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Karena tidak perlu kursus untuk membuat orang sakit hati. Ya, tidak ada majelis kursus sakit menyakiti hati manusia. Semoga Allah jaga lisan-lisan kita semua dari hal-hal yang dapat merugikan amal-amal kita. Dan yang kedua, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam apa? Kemaluan. Sebab yang kedua yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam api neraka. Sebagaimana yang kita alami hari ini, berzina adalah sesuatu hal yang sangat mudah dan sangat murah, yang mana kita harus banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah hindari kita dari dosa ini. Semoga Allah jauhkan kita dari dosa ini, terutama dikala kita hanya sendiri dengan Allahu Jalla Dzikruhu. Pernah datang seorang pemuda kepada Nabi kita Muhammad SAW minta izin untuk berzina. Kita tahu di masa Nabi tidak ada wanita yang membuka aurat. Semuanya menutup aurat. Berdasarkan kisah atau berdasarkan ungkapan Nabi, sinfani min ahli nari lam arahuma min qabl, dua penghuni neraka yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Yufhamin hadal hadithi, difahami dari hadis ini, Nabi atau di masa itu tidak ada wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kata Nabi, saya belum pernah lihat, tapi dia calon penghuni neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, nisaun, wanita, kashifani, mereka berpakaian, ariyani, tetapi seperti telanjang. Dan kita sudah ada di zaman itu. Mereka berpakaian, tetapi bentuk tubuh mereka terlihat jelas. Di zaman itu dia minta izin kepada Nabi untuk berzina.
Kemudian Nabi mengajak berdialog. Di antara metode dakwah adalah mengajak dialog, mengajak berpikir. Nabi SAW mengatakan kepada sang pemuda yang minta izin untuk berzina, apakah engkau rela jika zina itu dilakukan kepada ibumu? Maka dia mengatakan dia tidak rela. Dan apakah engkau rela zina itu dilakukan kepada kakak perempuanmu, adik perempuanmu, dan seterusnya? Saya enggak rela. Maka Nabi mengatakan semua manusia tidak ada yang rela. Ketika sanak keluarganya dari yang perempuan dizinai, dia enggak ada yang rela. Maka saat itu zina menjadi dosa yang paling dia benci. Ada satu pelajaran yang berharga yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan atau ketika beliau mensyarah hadis ini. Yakni doa Nabi. Jadi Nabi pegang dada sang pemuda tadi. Allahumma gfir dzanbahu. Nabi mendoakan, dipegang dadanya. Allahumma gfir dzanbahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu. Ya Allah, bersihkanlah hatinya. Wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, kita di zaman seperti ini membutuhkan doa ini. Doa dari orang-orang yang benar sayang sama kita. Siapa Pak Haji? Orang yang nggak ada basa-basinya sayang sama kita. Siapa? Orang tua kita. Maka kita sebagai orang tua, beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan ini zaman berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu tidak kelihatan. Hari ini kelihatan. Hari ini kelihatan. Sahih. Dahulu orang menikmati, mohon maaf, dahulu orang menikmati video porno itu harus beli CD, Pak Haji. Betul Pak Haji. Harus beli CD, harus beli kaset. Apa nama itu dulu? Kotak gitu apa namanya? Sebelum gepeng itu namanya. Ya gitu deh, nggak tahu. Namanya apa ya? Kan dulu masukin gitu ya. VHS ya. Dulu harus beli itu, sekarang nggak perlu Pak Haji. Sekarang dengan alat ini bisa. Dengan alat ini siapapun bisa menikmati sajian porno itu. Apakah kita tidak takut dengan fenomena hidup seperti ini? Inilah yang menyebabkan ibadah itu nggak ada rasanya. Kita udah sholat setiap hari, mungkin kita puasa Senin Kamis, mungkin kita rajin baca Quran, tapi nggak ada rasa. Karena ibadah kita berbarengan dengan maksiat. Ibadah kita tidak memiliki rasa. Iya, kita datang sholat masjid, kita datang baca Quran, kita khatam 1 bulan 1 kali. Bukan tidak mungkin dia tidak merasakan kenikmatan sebuah ibadah. Bisa jadi tidak punya nilai nikmatnya, tidak dapat poinnya, karena hidupnya berbarengan dengan maksiat. Dia bisa melakukan sebuah ritual ibadah, tetapi dia tidak bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kondisi yang demikian, benar-benar kita membutuhkan doa orang-orang yang benar sayang sama kita tanpa pamrih. Mereka adalah orang tua kita. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, hendaknya setiap orang tua mendoakan anak-anaknya hatta sudah menikah. Bukankah terjadi perselingkuhan, perzinahan dialami oleh siapa? Oleh orang-orang yang sudah menikah. Sahih? Terjadi atau tidak? Terjadi. Ini bukan perkara yang ringan. Nabi bilang ini yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Pak, apa hikmah dibalik ya ayyuhalladzina amanu? Apa hikmahnya? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kenapa yang disuruh tobat orang beriman? Iya.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kenapa orang beriman, Pak Haji? Kenapa Allah nggak bilang wahai penzina? Karena orang beriman mungkin berzina dan orang nggak tahu. Mungkin atau tidak? Karena dia sudah berpenampilan seperti ini. Karena orang beriman, karena orang yang terlihat beriman, karena orang yang terlihat soleh, dia nggak kelihatan dosanya. Padahal dia juga pelaku dosa. Tetapi tertutup dengan jenggot panjangnya, tertutup dengan jilbab panjangnya. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Atau bahkan lebih dari itu. Apa jemaah? Ria, sum'ah. Ini nggak kelihatan jemaah, nggak kelihatan. Dan dia lebih besar dosanya dari zina. Sahih? Ria dosanya lebih besar dari zina. Dia nggak kelihatan. Di mana dia adanya? Adanya di mana dia? Di sini, tersembunyi. Maka Allah berikan peringatan. Allah berikan peringatan. Antum juga walaupun sebagai orang-orang yang telah satu level di atas orang-orang yang muslim, antum juga tetap berpotensi berdosa. Tidak ada orang sebaik apapun, semaksimal apapun, setinggi apapun upayanya tidak jatuh dalam maksiat. Allah ingatkan, antum juga tetap berstatus sebagai pendosa. Ketika kami daurah di Malang beberapa hari yang lalu, atau satu bulan yang lalu kurang lebih, ketika Syekh Utsman Khamis hafizahullah ta'ala membawakan hadits kursi, kata beliau, Allahu Jalla Dzikruhu berfirman, kata Allah, innakum tukhti'una bilaili wa nahari. Kalian berdosa pagi, siang, sore, malam. Kemudian Syekh tanya kepada kita, jamaah ditanya, kepada siapa Allah berkata? Siapa yang Allah tuju dengan hadis ini? Innakum tukhti'una bilaili wa nahari. Allah tidak mengistisna, Allah tidak mengkecualikan kita semua yang ada di majelis ini masuk hadis ini. Kalian berdosa pagi, siang, sore, malam. Kita masuk. Kata beliau, kita semua yang ada di majelis ini, kita masuk hadis ini. Walaupun apapun yang kita telah lakukan, walaupun apapun yang telah kita capai, kita tetap masuk ruang lingkup pendosa. Tidak lepas dari nama pendosa. Karena terkadang seseorang lupa, ya, dengan kualitas amalnya yang tinggi, lupa. Dia pun tetap sebagai manusia yang dikatakan oleh Nabi, kullu bani Adam khata'. Bahkan khata'nya para peramal atau orang yang telah beramal bisa jadi lebih besar dari pelaku dosa itu. Kenapa? Karena dosa mereka apa? Dosanya kenapa? Kenapa bisa potensial lebih besar? Kenapa? Dosa mereka tersembunyi. Kan udah mabok, kan udah jenggotan, nggak mungkin lagi mabok lagi kayak dulu bareng-bareng. Tapi masih mungkin dia mabok di kamarnya. Mungkin? Kan udah jenggotan, kan jilbab udah panjang, naudzubillah min dzalik. Dulu pencinta video porno, nggak tertutup kemungkinan jenggotan tetap nonton video porno di kamar sendiri. Sah? Mungkin? Mungkin. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Antum yang benar, ya antum yang seharusnya bertobat dengan taubatan nasuha. Karena ketika seperti ini ada potensi apa? Dosa tidak diampuni oleh Allah Jalla Dzikruhu. Sah? Hadis apa? Hadisnya Sauban yang Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, di antara satu penyebab amal dihapuskan oleh Allah, dosa dilakukan dikala sendiri.
Dosa dilakukan di kala sendiri. Kalau mereka pelaku zina, mereka terang-terangan. Dari mana? Ancol. Dari mana? Dari mana Pak Iman? Mereka terang-terangan Pak Haji, pulang jam 2 malam, pulang jam 3 malam. Mereka terang-terangan dari mana? Judi dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ingin selamat saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah fungsinya kita belajar ilmu agama. Ya, kita mempelajari. Kita harus benar-benar memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga ada istighfar yang Nabi kita SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Berbahagialah orang yang menemui di catatan amal kebaikannya istighfar yang banyak, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk meningkatkan keyakinan kita. Kalau kita semakin kita belajar, maka semakin sadar kita adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Itulah puncak keberhasilan seseorang belajar. Ya, puncak keberhasilan seseorang belajar adalah saat seseorang merasa dirinya orang yang penuh kekurangan dan tidak memberikan hak Allah sebagaimana mestinya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita yakin beliau adalah orang yang akan membuka pintu surga? Bukankah kita mengimani beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, dan beliau juga yang mencontohkan kepada kita dalam kehidupan yang pernah beliau jalani, manusia yang paling banyak mengucapkan atau mengakui atau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa habsuha anit tasakhuti min aqdarillahi, dan juga seseorang harus bersabar dari kecewa, ngegerutu, terutama terhadap takdir-takdir Allah yang dirasakan kurang baik. Ini perlu kita pelajari jemaah. Jangan kita hanya bisa senyum dengan takdir baik. Agama ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa juga menerima satu takdir berikutnya. Satu takdir berikutnya. Dan itulah yang dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka tidak dikenal orang yang suka minta-minta atau mengemis atau merendahkan dirinya di hadapan manusia? Karena mereka diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadisnya. Nabi telah memberikan informasi kepada mereka kalau mereka telah diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Islam. Islam pemberian tertinggi untuk seseorang. Seseorang telah diberikan jalan menuju kebaikan, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam. Maka mereka tidak merasa hina hidup di bumi dengan apapun kondisi mereka, karena mereka telah diberikan yang terbaik oleh Allah, yaitu berupa Islam. Ya, banyak kisah-kisah tentang para sahabat yang mereka telah bersyukur pada Allah dengan pemberian Allah yang berupa namanya agama Islam ini. Berapa nilainya Islam? Nah, ada yang tahu harganya Islam? Apa?
Kita lihat surat Al-Maidah ayat 36. Apa kata Rabb kita? Innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, law anna lahum ma fil ardi jami'a, kalau diandaikan mereka punya semua yang ada di bumi, semuanya, emasnya, peraknya, berliannya, dan semuanya dia punya, tanpa terkecuali, semuanya dia punya. Wa mitlahu ma'ahu, dan 2 kali lipat, dan 2 kali lipat. Kalau diandaikan mereka punya ini semua, maka Allah mengatakan liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamati, maka mereka akan gunakan semuanya ini untuk menebus diri mereka dari siksanya Allah di neraka. Itu harganya Islam, dunia dan seisinya 2 kali lipat. Allahu Akbar. Ini mentalnya para sahabat, mentalnya yang dididik oleh Nabi. Kalian sudah punya dunia dan seisinya. Bukankah iming-imingnya juga dunia dan seisinya qobliyah subuh? Sahih atau enggak? Iming-imingnya gitu kan Pak Haji? Iming-iming itu bahasa mana ya Pak Haji? bahasa strengthing. Iming-iming yang diberikan oleh Nabi apa qobliyah subuh? Raqatanil fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisi. Allahu Akbar. Tapi kita nggak paham, tapi kita nggak ngerti, sehingga kita tetap merasa menjadi orang yang kurang. Tapi kalau kita mengerti Islam itu tinggi, sebagaimana para sahabat mengerti, dia telah diberikan Islam, ini harganya Islam, dunia dan seisinya 2 kali lipat. Karena orang kafir nggak punya ini. Kata Allah, liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah. Kalau diandaikan mereka punya dunia dan seisinya ini 2 kali lipat, mereka ganti, mereka tebus diri mereka agar mereka tidak dihukum oleh Allah di mana? Di hari kiamat. Diterima sama Allah, ma tuqbila minhum. Allah enggak akan terima. Allah tidak akan terima. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu motivasi dorongan dalam hidup ini ketika kita menjalani hidup ini jamaah. Karena sebagian kita, mental kita hanya bisa senang dengan satu takdir Allah dan tidak bisa senang dengan takdir yang berikutnya. Sahih? Kita hanya bisa tersenyum, kita hanya bisa bergembira dengan takdir-takdir yang menyenangkan diri kita. Karena kita nggak mengerti, karena kita nggak paham. Padahal takdir yang sebelahnya atau takdir yang dirasakan kurang baik pun tidak kalah menyenangkannya, tidak kalah menggembirakannya. Bagaimana tidak menggembirakan ketika orang ditimpa sebuah penyakit? Apa yang akan terjadi Pak Haji? Apa yang dia peroleh dengan penyakit Mas Zaini? Dosanya diampuni. Bukankah ini yang kita inginkan dalam hidup? Nabi SAW didatangi seorang wanita ayan, ma'ruf, hadis ini ma'ruf. Wanita ayan datang, ya Rasulullah, saya ini kalau ayan, saya punya penyakit ayan, minta doain sembuh. Nabi bisa nggak doain sembuh? Bisa, doa dia diijabah. Cuman Nabi kasih dia pikir, Nabi ngajak dia berpikir. Kalau saya doakan anti sembuh dan anti kehilangan kesempatan masuk surga lewat ayan ini. Tapi kalau anti bersabar menerima ayan ini,
maka ayat ini jadi pintu surga buat anti. Orang yang punya iman kokoh seperti sang wanita, ini kesempatan luar biasa. Ini bukan tawaran rumah di Pondok Indah, Pondok Kacang, Pondok Cabe, ya. Di mana? Jannah. Enggak, oke, saya istikharah dulu, enggak. Oke, saya terima penyakit ini. Tapi saya mohon doain ketika saya sakit tidak terbuka auratnya. Jannah. Nah, ini yang kita harus pelajari. Ini yang harus kita pelajari sehingga kita bisa stabil dalam beriman pada Allah Jalla dzikruhu. Bukankah Nabi kita yang mengajarkan sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan sesuatu hal yang baik, yang menyenangkan, apa yang dia ucapkan? Siapa yang tahu? Apa yang Nabi ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu yang diucapkan oleh Nabi. Nabi pulangkan nikmat itu pada Allah. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi saat Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak baik? Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji milik Allah. Kita nggak tahu di balik ketidakbaikan yang kita rasakan ternyata Allah menginginkan kebaikan. Kita nggak tahu. Begitulah caranya Allah. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan, Innallaha idza ahaba qauman ibtalahu. Allah itu kalau suka dengan seseorang Allah uji. Bertubi-tubi ujiannya nggak beres-beres. Selesai ada lagi, selesai ada lagi, selesai ada lagi, selesai ada lagi, selesai ada lagi. Unik. Cara Allah unik dan nggak bisa difahami kecuali dengan iman. Begitu terus. Ya. Karena apa? Sebagian kita itu hanya bisa tersenyum, hanya bisa berbahagia saat menerima yang namanya takdir sehat. Betul Pak Haji? Dompet ada isinya. Coba saat domsong, dompet kosong, apa yang terjadi? Tasakhut tuh, mencela, memaki, dan seterusnya. Dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Padahal itu juga ketetapan dari Allah Jalla dzikruhu. Baik jemaah. Maka penulis di sini atau Syekh Muhammad, udah azan Pak Haji? Setengah menit. Oke, kita setengah menit cukup dulu, ntar dilanjut habis azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar atau sebagian kita sudah pernah dengar hadis Nabi SAW yang tadi kita sampaikan. Jika Allah mencintai satu manusia, satu kaum, maka kata Nabi Allah akan mengujinya. Ya, pernah dengar hadis ini kan? Terus kelanjutannya bagaimana? Kelanjutan hadisnya, faman radhiya, siapa yang ridha dengan itu, ujian itu, ridha, falahu ridha Allah. Sakit kita, kesusahan kita, kesulitan kita dibayar dengan ridha. Faman radhiya falahu ridha. Bukankah kita dalam hidup ini mencari itu? Betul Pak Haji? Kita mencari ridha Ar-Rahman, dan salah satu peluangnya saat kita menerima takdir yang kita rasakan tidak baik. Kita kehilangan motor harga 200 juta dibandingkan dapat ridha Allah, mahal mana? Mahal mana? Mahal 200 juta. Buat siapa? Buat orang yang nggak ngerti kan Pak Haji? Allah punya ridho nggak bisa dibayar dengan apapun. Gitu. Kita kehilangan mobil seharga 500 juta misalnya. Misal. La qaddarallah. Bagaimana caranya bisa ridho gitu Pak Haji ya? Itu baru lunas Pak Haji. Ingat hadis ini. Allah tuh unik memang, subhanallah. Kalau kita nggak ngerti, kita suudzon sama Allah. Kita suudzon sama Allah. Gitu. Ya. Bahkan lebih tegas lagi, jamaah, antum lihat surat At-Taghabun ayat 11. Buka, catat. Surat At-Taghabun ayat ke-11. Musibah, tentang musibah. Apa ganjaran dari musibah yang Allah berikan kepada manusia jika dia terima? Sudah dibuka belum? Baca Rifki. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Yahdi qalbah, Pak. Pak, petunjuk kayak gini di mana-mana banyak, Pak. Kajian A, kajian B, kajian C. Kan nggak semua kajian membuat kita jadi takut sama Allah. Kan nggak semua kajian besok kita jadi sholat lebih khusyuk. Betul Pak Haji? Nggak cuman sholat. Bukankah Allah juga berfirman mengingatkan kita, fawailul lil musallin. Ini ayat kan harus dapat perhatian. Jangan-jangan kita masuk di ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jangan-jangan kita adanya di sini, kita tidak masuk di surat Al-Mu'minun. Allah bilang apa? Qad aflahal mu'minun. Berhubungan dengan salat. Alladzina hum fi salatihim, yang beruntung tuh salatnya khusyuk, dia ingat Allah, bukan merancang usaha.
menemukan barang hilang. Sahih? Allahu Akbar. Kinzib masuk tuh Pak Haji. Setan kinzib masuk. STNK 20 hari nggak ketemu tuh. Hah? STNK dicari-cari 20 hari, ketemu di situ. Lagi apa? Salat. Ide-ide bagus juga bisa di situ. Ide cemerlang di situ. Oh ya cakep nih. Diingat terus. Sampai sholat dia nggak sadar dia lagi sholat. Taib jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat nilai sebuah musibah tadi surat At-Taghabun Allah bilang yahdi qalbahu. Pak Haji, jemaah, kita belajar seperti ini. Ini namanya belajar apa? Taufik atau irsyad atau ini hidayah irsyad atau hidayah taufik. Kita duduk di majelis ini, kita sedang berada di atas petunjuk irsyad atau taufik. Irsyad, halal haram, baik salah, tapi belum tentu ini bisa jadi amal dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan hidayah taufik. Dan salah satu cara Allah atau salah satu metode Allah memberikan hidayah taufik dengan memberikan musibah. Kata Allah, yahdi qalbahu. Perhatikan, Allah akan kasih hidayah apanya? Hatinya. Allahu Akbar. Hatinya dikasih hidayah sama Allah. Ini kan yang kita cari dalam hidup. Mahal. Mau cari di mana? Mau cari kajian A, kajian B, kajian C, kajian D, itu ada di muka bumi ini. Tapi yang di kajian-kajian itu tidak menyajikan hidayah taufik. Karena hidayah taufik punya siapa? Allah. Hatta yang ngajar Ustaz Taufik juga nggak bisa ngasih hidayah taufik. Ya Pak ya, guyon-guyon dikit lah. Nggak bisa Pak Haji. Hidayah taufik yang punya sang pemilik taufik, Allahu Jalla Dzikruhu. Ternyata salah satu metodenya dia memberikan hidayah taufik, manusia harus dikasih musibah dulu. Harus dikasih hal yang tidak menyenangkan dulu. Perjalanan hidayah taufiknya diawali dengan itu. Yahdi qalba. Allahu Akbar. Ya. Kalau kita memahami seperti ini, musibah itu jadi ringan atau jadi besar? Hah? Ketika kita menyadari yang Allah berikan hidayah taufik, itu musibah jadi ringan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, maka Allah berjanji yahdi qalbah, ya Allah saya minta janji antum beri hidayah, saya terima. Ketentuan ini kita terima pada Allah dan Allah berjanji yahdi qalbah. Allah buka hati kita. Allah akan berikan kebaikan di dalam hati kita. Allah akan berikan kehidupan. Jelas ya jamaah ya. Apa kelanjutan hadits qudsi? Faman sukhita, dan siapa yang nggak suka saya kasih ujian. Kelanjutan hadisnya. Dan siapa yang nggak suka, siapa yang ngegerutu, siapa yang nggak terima dengan apa yang saya berikan, apa yang Allah katakan berikutnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita? Falahu sukhtu, maka dia mendapatkan apa sesuai dengan apa yang dia sikapi dengan ujiannya Allah itu. Ketika dia nggak suka, maka Allah nggak suka sama dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika dia nggak terima, maka Allah pun nggak mau. Kadang Allahu Jalla Dzikruhu ketika memberikan ujian demikian jamaah, harus apa? Kitanya harus ngerti. Salah satu bukti nyata gini.
salah satu bukti nyata bagaimana sahabat mengerti Allah itu kalau mau meninggikan derajat seseorang bisa lewat sini, lewat pintu ini. Kita buktikan jemaah. Diberhentiin dulu sebentar tititnya Pak Haji, bisa? Ya subhanallah. Tahan dulu Pak Haji. Saya lupa ayatnya. Di surah Al-Ahzab ayat ke-22. Silakan. Oke. Sebentar. Allah mengabarkan tentang para sahabat. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba. Para sahabat ketika melihat pasukan Ahzab, orang-orang kafir, mereka bersekutu dengan orang-orang munafik, bersekutu, tambah banyak, kekuatan tambah besar. Harusnya gimana? Takut dong. Normalnya dia tambah banyak nih, dia gabungan nih, dia berkoalisi nih. Harusnya normalnya apa normalnya? Normalnya kita takut menghadapi orang berkoalisi. Normalnya kan begitu. Normalnya manusia. Tapi enggak dengan para sahabat. Apa yang mereka katakan? Qalu hada ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Mereka mengatakan atau mereka mengucapkan, inilah apa yang Allah dan Rasulnya telah janjikan kepada kita. Maha benar Allah dan Rasulnya. Perjalanan untuk mendapatkan keridhaan Allah akan demikian. Akan demikian. Maka mereka sikapi apa? Inilah yang Allah dan Rasulnya katakan. Paham maksudnya? Kesulitan, bertambah kesulitan tidak membuat mereka menyerah, tetapi justru mereka mengatakan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya katakan. Apa yang terjadi di penghujung ayatnya? Silakan. Oke. Justru kondisi semakin sulit yang mereka hadapi, yang mereka terima, tidak mengurangi sedikit pun. Ngajinya tambah rajin, qiyamul lailnya tambah rajin. Karena ada sebagian kita ngajinya rajin ngajinya rajin saat apa? Rizkinya banyak. Ada sebagian kita tinggalin pengajian saat sempit, tinggalin qiyamul lail dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Maka untuk para sahabat, dia tambah mengalami kesulitan. Apa yang dia lihat? Dia katakan, atau Allah mengabarkan kepada kita, ini Allah mengabarkan kepada kita, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Apa yang Allah takdirkan ini berupa bersatunya orang-orang kafir dengan orang-orang munafik ini justru membuat mereka bertambah iman. Kenapa? Karena tadi Allah itu kalau menyukai seseorang, Allah uji dia lebih susah. Ujiannya lebih susah.
sesuai kadar apa? Kadar apa? Keimanan. Kan Nabi yang bilang, asyaddul bala al-anbiya. Ujian terberat itu para nabi, berat ujian mereka. Kenapa? Karena standarnya ujian iman. Standarnya ujian adalah iman. Kemudian Nabi bilang berkurang dan berkurang. Sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Semakin tinggi, semakin besar ujian. Semakin besar ujiannya. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua ilmu di malam hari ini, bahwasanya kita berusaha menjadi orang beriman yang siap mental dengan dua takdir Allah. Tidak hanya siap dengan satu takdir Allah. Ya, tidak hanya siap dengan satu takdir Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Kurang lebih sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.